Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali sahabat Yusati Akademia. Di video kali ini akan kita coba bahas tentang regresi berganda, di mana pada video ini akan kita bagi beberapa segmen. Yang pertama adalah seri 1, konsep dan contoh kasus. Kemudian nanti akan ada seri kedua, yaitu cara menginput data dari Excel berkaitan dengan regresi berganda. Ketiga adalah cara analisis datanya dengan bantuan SPSS. Baik, yang pertama kita coba masuk di bagian seri ke-1, yaitu konsep dan contoh kasus. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe dan like channel Yusati Akademia, silahkan dulu untuk di subscribe dan like, serta jangan lupa untuk komennya. Sahabat Yusati Akademia, di video terdahulu telah kita bahas tentang regresi tunggal. Untuk analisanya bisa dilihat video sebelumnya pada video rekomendasi. Kali ini akan kita coba lihat regresi berganda, bagaimana cara menyelesaikannya. Di seri 1, konsep dan contoh kasus ini akan kita coba bahas sebagai berikut. Number 1. Yang pertama adalah contoh kasus dengan judul penerapan pelayanan publik dan protokol kesehatan terhadap tingkat kepuasan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang akan kita bahas dari analisis regresi berganda. Pada judul ini yang menjadi sorotan adalah pertama pelayanan publik dan yang kedua adalah protokol kesehatan. Bagaimana pelayanan publik dan protokol kesehatan itu mampu mempengaruhi kepuasan pelayanan kesehatan. Nah, ini dituangkan dalam kerangka konsep sebagai berikut. Kerangka konsepnya, yang pertama kita lihat dulu hubungan fungsional yang akan terbentuk. Di sini ada dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan parsial, hubungan satu per satu. Kemudian yang kedua adalah hubungan simultannya, yaitu hubungan bersama antara X1 dengan X2. Pada kasus ini adalah X1-nya atau variabel pertamanya adalah standar pelayanan publik. Kemudian yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan pandemi COVID-19 sebagai variabel kedua. Ini dihubungkan dengan variabel Y, yaitu tingkat kepuasan layanan kesehatan. Dari kedua variabel X ini dan satu variabel Y ini akan kita coba tuangkan di dalam hipotesis uji yang akan diuji nilai-nilai koefisien dan nilai variabelnya. Yang pertama adalah hubungan parsial, yaitu hubungan 1 per 1 antara variabel X1 dengan Y. Kemudian yang kedua adalah variabel X2 dengan Y. Di sini akan kita dapat hipotesis parsialnya ada 2 karena nilai variabelnya itu ada 2 untuk variabel X, yaitu X1 dengan X2. Maka hipotesis secara parsialnya adalah 2 yang akan terbentuk. Pertama adalah apakah ada pengaruh standar unsur pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat, yaitu yang standar pelayanan publik ada memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, hipotesisnya yang kedua yang harus diuji adalah apakah ada pengaruh pelaksanaan protokol kesehatan pandemi COVID-19 terhadap kepuasan masyarakat. Nah, ini yang kedua yang akan kita uji hipotesisnya, apakah penerapan protokol kesehatan pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan pelayanan. Apakah standar pelayanan publik X1 dengan penerapan protokol kesehatan pandemi COVID-19 X2 memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan layanan kesehatan. Hubungan ini dilihat secara parsial
dan secara simultan. Kemudian kasus ini diambil dari data sebanyak 150 orang sampel dengan tipe pengambilan data adalah cross section. Artinya dilakukan pengambilan hanya satu kali di saat yang sama. Dari hubungan skema fungsional ini dari variabel X dengan variabel Y, maka kita bisa menentukan model regresi. Dari skema yang terbentuk ini ada dua variabel X, yaitu X1 dengan X2 yang apakah memberikan pengaruh terhadap kepuasan kesehatan. Dari variabel X1 dan X2 ini terhadap kepuasan layanan kesehatan, yaitu variabel Y-nya. Nah, dari rumus model regresi ini atau rumus umum ini sama saja seperti model regresi tunggal, namun hanya menambahkan beberapa variabel tambahan sesuai dengan jumlah variabelnya. Seandainya variabel X-nya 3, maka rumus ini akan bertambah menjadi 3. Kemudian jika 4 akan bertambah menjadi 4 dan seterusnya sesuai dengan keperluan. Pada model kali ini akan terbentuk hanya dua variabel X, sehingga rumus umumnya adalah Y sama dengan A plus B1X1 sebagai variabel pertama ditambah dengan B2X2 sebagai variabel kedua dan seterusnya. Dengan keterangan Y adalah variabel tidak bebas, yaitu variabel yang terikat, di mana di sini variabel terikatnya adalah tingkat kepuasan layanan kesehatan atau variabel Y tadi, atau biasa juga disebut dengan variabel dependent. Kemudian yang X adalah variabel bebas, yaitu variabel bebas 1 dengan variabel bebas 2. Apa yang menjadi variabel bebasnya pada skema hubungan di sini adalah X1-nya standar pelayanan publik dan X2-nya adalah penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya A adalah konstanta, yang ini adalah konstanta atau intercept yang menunjukkan arah regresi nanti. Kemudian B adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas, yang ini B1 dan B2. Dan ini akan menunjukkan arah dari nilai variabel ini apakah nanti bersifat positif atau bersifat negatif. Nah, sama juga dengan variabel A, ini akan bersifat negatif atau bersifat positif tergantung dari hasil analisis nanti. Dari model regresi ini kita lanjutkan kepada pengukuran variabel scoring dan analisis data. Ini sebagai acuan dalam menyusun kuesioner untuk menggali nilai variabel yang akan diukur. Di sini digunakan scoring skala Likert yang bernilai 54321 dengan standar. Untuk standar unsur pelayanan publik atau X1-nya adalah sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Kemudian untuk pelaksanaan protokol kesehatan pandemi COVID-19 atau variabel X2-nya, pengukuran scoring skala Likert-nya adalah sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pada variabel Y-nya adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan kesehatan dengan nilai scoringnya pada skala Likert adalah sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas, dan sangat tidak puas, di mana nilainya memiliki skala 5, 4, 3, 2, 1. Dan variabel serta nilai skala Likert ini akan menjadi patokan atau ukuran dalam pembentukan kuesioner nantinya, atau ini disebut sebagai alat ukur dari penelitian ini. Jika nantinya data sudah terkumpul, maka analisis data yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah uji reliabilitas dan validitas dari kuesioner yang disebar ini atau yang telah diberikan jawaban dari responden. Yang kedua adalah asumsi klasik. Asumsi klasik di sini yang akan kita ukur nanti adalah uji normalitas, uji linearitas, uji heterogenesitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji regresi dan korelasi berganda sebagai hasil akhir dari rangkaian uji regresi ini.
Jika analisis data ini sudah ditetapkan, maka kita lanjutkan dengan penyusunan kuesioner. Untuk mengungkap data dari standar pelayanan publik, maka kuesioner standar yang harus dimiliki adalah mengukur prosedur pelayanan, mengukur persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan, dan kenyamanan pelayanan. Ini sebagai indikator standar pelayanan publik yang tertulis di variabel X1 dengan nilai scoring data ordinal 5, 4, 3, 2, 1 dengan pengkodean adalah SB untuk 5 yaitu sangat baik, B untuk 4 yaitu baik, dan KB kurang baik untuk 3, dan TB untuk 2 yaitu tidak baik, dan STB sangat tidak baik untuk nilai 1. Indikator standar pelayanan publik ini harus diisi oleh responden sebanyak 150 orang tadi. Kemudian yang kedua adalah menyusun parameter pengamatan kuesioner untuk variabel X2 yaitu protokol kesehatan COVID-19 di ruang publik atau variabel X2 dengan indikator penggunaan masker, penerapan social distancing, penerapan physical distancing, penerapan cuci tangan dengan sabun, sterilisasi lingkungan, screening suhu tubuh, dan kecepatan pelayanan. Indikator ini harus diberikan kepada responden untuk dijawab pada saat penyebaran kuesioner. Di sini penilaiannya dilakukan pengkodean untuk SB sangat baik adalah 5, baik adalah 4, kurang baik adalah 3, tidak baik adalah 2, dan sangat tidak baik adalah 1. Dilanjut dengan variabel Y yaitu indikator kepuasan pelayanan. Apa yang diukur untuk indikator kepuasan pelayanan adalah yang pertama, pelayanan di loket pendaftaran, pelayanan di poli pengobatan, pelayanan di depo obat, biaya berobat, non BPJS, dan kondisi lingkungan. Pertanyaan indikator kepuasan pelayanan ini ditujukan kepada 150 responden dengan pengkodean sangat baik untuk 5, baik untuk 4, cukup untuk 3, kurang untuk 2, sangat kurang untuk 1. Jika kuesioner X1 standar pelayanan publik dan kuesioner protokol COVID-19 di ruang publik X2 serta indikator kepuasan pelayanan Y ini telah disebar ke 150 responden dan didapat data dari hasil jawaban responden, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tabulasi data untuk semua jawaban responden yang telah diberikan. Untuk menginput data pada tabulasi jawaban responden dapat dilihat pada video cara menginput data ordinal hasil wawancara dengan responden. Baik, terima kasih sahabat Jus Akademia. Untuk seri kedua nanti akan kita coba bahas tentang cara menginput data dari hasil wawancara responden dengan data ordinal di skala Likert.